Oke guys, sekarang kita coba akan membahas tentang momen inersia yang udah diterapkan di contoh soal. Sharing ke kalian kenapa kalau dia persegi dia tidak pakai menghitung A1D1 yang sering kalian tanyakan. Nah, kayak gini ya. Terus kemudian biasanya rumus yang kalian ketahui adalah inersia persegi adalah 1/12 BH pangkat 3 saja. Nah, sebenarnya hal ini akan membuat kalian kebingungan ketika kalian mendapatkan profil dalam bentuk lain, sehingga kalian harus ikuti pakemnya dengan menambahkan AD kuadrat. Rumus sebenarnya adalah ini, tapi kenapa kalau persegi ininya nggak ada? Ini tuh apa sih? Nanti kita akan jelaskan berikutnya ya. Ininya nggak ada, itu gara-gara apa? Nah, kita masuk. Persyaratan yang pertama untuk mencari momen inersia yang pertama adalah tentukan titik beratnya dulu. Titik berat bidang berupa Y bar. Y bar yaitu A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 plus titik ANYN dibagi 1 ditambah A2, terserah jumlahnya sampai berapa aja. Nah, oke, lanjut. Kalian yang pertama harus tahu titik berat bidangnya dulu. Kalau dalam hal ini cuma satu bidang, maka kalian harus tentukan Y1 nya dulu. Nah, oke, kita lanjut. Y1 pertama kalian harus ambil, dari tadi pertama mulu. Jadi kalian harus state di awal perhitungan kalian mulai dari mana, dari bawah atau dari atas. Kalau dari bawah silakan ditulis kayak gini, ini sudah cukup, atau kalian membuat garis dimensi sebagai petunjuknya juga nggak apa-apa. Jadi kayak gini sudah cukup, berarti ini tandanya kalian mulai dari titik sini, titik X ini bawah menuju ke atas sebagai perhitungan acuannya, nolnya di sini. Oke, lanjut. Setelah itu kalian mulai masukkan, kita buat parameternya ya. Misalnya B nya adalah 100, H 200. Karena Y1 nya Y1 karena hanya 200, kita tambahkan mili, jangan lupa satuannya. Oke, 100 mili hanya 200 mili. Kemudian Y1 berarti titik berat benda 1, ini kan dianggap benda 1. Titik berat benda 1 ini ada di mana? Ada di H/2, berarti 200 dibagi 2. Kalau kalian bingung, tulis aja Y1 nya ada di H/2, it means 200 dibagi 2. Y1 nya berada di 100 mm dari bawah. Setelah itu kalian tentukan A1 nya, A bidang 1 ini berapa? A B kali H, yaitu 100 kali 200, yang hasilnya 20.000 mm kuadrat. Jangan lupa satuannya, dia satuannya kuadrat karena dia luasan, dia satuannya milimeter karena dia hanya panjang. Oke, lanjut. Setelah ketemu A1 kali Y1, maka kalian bisa mencari
Y barnya. A1 kali Y1 dibagi A1, sehingga ketemunya tetap Y1 dalam hal ini adalah 100 mm. Sehingga Y1 nya 100 mili, Y bar nya 100 mili. Apa sih Y bar itu? Y bar adalah titik berat keseluruhan bidang. Jadi apabila bidangnya ada dua, ini kan cuma ada satu. Kalau ada dua bertumpuk seperti profil I atau profil T, kalian harus mencari Y bar-nya lagi karena sudah digabung-gabung. Itu kalau digabung. Kalau berlubang berarti di sini tinggal dikurangkan, yang besar dikurangi lubangnya. Nanti ada kasusnya kayak seperti yang kalian akan kerjakan nanti. Nah, setelah ketemu kayak gini, ketemu titik berat bidang keseluruhan, oke, kalian baru bisa mencari momen inersianya. Mencari D. Mencari besarnya D. D itu apa? D adalah selisih dari Y1 dan Y bar. Oke. D adalah Y1 dikurangi Y bar. Jangan hafalkan rumusnya. Maksudnya adalah Y1 dikurangi Y bar adalah titik berat benda itu titik berat benda itu, bidang ini, menuju titik berat keseluruhan. Kalau kasus persegi, titik berat keseluruhannya adalah 100, dan titik berat bendanya sendiri, bidang satunya sendiri adalah 100. Sehingga 100 dikurangi 100 sama dengan 0 mm. Jangan lupa, sekalipun 0 dia juga punya satuan, 0 mm. Nah, karena 0 mm, nah, step ketiga kalian mencari momen inersia. Nah, sehingga momen inersianya adalah I seper 12 BH pangkat 3 ditambah A D kuadrat seper 12, B nya 100 dikali 200 pangkat 3 ditambah A nya A 100 A 20.000 dikali D kuadrat, D nya 0 kuadrat. Karena 0, nah ini lihat, karena dia 0 ya sudah, dia langsung dicoret, cuman tinggal 1/12 BH pangkat 3 aja. Sehingga untuk kasus persegi simetris hanya perlu menghitung 1/12 BH pangkat 3 saja. That's all. Cuman ini. Oke. Kayak gitu. Jadi step pertamanya adalah kalian mencari titik berat bidang keseluruhan, bidang gabungan. Terus kemudian mencari D. Nanti kemudian mencari momen inersia. Kalian bisa membentuknya di tabel gitu boleh. Semoga kalian mengerti. Jadi kalau persegi biasa, nggak ada lubang, nggak ada apa-apa, tinggal pakai 1/12 BH pangkat 3. Nah, jadi kalian yang ini tadi sudah dapat momen inersia di sumbu X. Di sumbu X. Kalau tidak ada ketentuan, maka hitung saja dari sumbu X, karena biasanya sumbu kuat ada di sumbu X. Kalau ada ketentuan, silakan menghitung di sumbu yang ditentukan oleh soal. Terus kemudian habis itu kita coba cari dari sumbu lemahnya, dari sumbu Y-nya. Enggak selalu sumbu lemah ada di Y, tapi tergantung bentuknya.
Kalau bentuknya seperti ini, maka sumbu kuatnya ada di Y, sumbu lemahnya ada di sumbu X. Tapi kalau bentuknya berdiri seperti ini, maka sumbu lemahnya ada di sumbu Y. Oke. Kita coba cari ini B-nya tadi berapa? 100 mili. Sorry. Ya benar. Ini hanya ada di 200 mili. Kita mau cari dari sumbu lemahnya, berarti di sini. Oke. Kalau dari sumbu lemahnya rumusnya sama saja, rumusnya sama. Oke. Coba kita review lagi. Yang pertama tadi kita harus nyari titik berat keseluruhan. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Y bar A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah AN YN dibagi A1 ditambah A2 ditambah AN. Terserah mau sepanjang apa, tergantung jumlah bidang yang kalian asumsikan. Bisa saja profil T itu ada 4 bidang, ada 5 bidang, terserah yang menghitung. Yang penting diambil cara mudahnya saja. Oke, setelah itu kalian harus tentukan Y-nya, Y1-nya, sehingga Y1 dalam hal ini, karena ini dari sumbu X, kita pakainya X ya, biar nggak bingung. X1 X1-nya berapa? Dihitung dari kanan atau dari kiri. Maka tulis kalian mau hitung dari mana. Kalau dari sini ke sana, silakan di state seperti ini. Jadi biar nggak bingung. Oke. Maka X1-nya, kalau sumbu Y berarti jaraknya X1. Tapi kalau sumbu X maka jaraknya Y1. Kebalikannya. Perlu kalian ketahui. Kalau enggak kalian bingung. Nah, X-nya dari sini ke kanan. Maka X1-nya adalah berapa? B per 2. B per 2. Karena simetris, hanya satu bidang saja, maka X1-nya adalah B per 2. Dalam hal ini 100 bagi 2 50 mili. B per 2 nya 50 mili. Oke, kemudian A1 nya sama H kali B. Berapa? 20.000 mm². Nah, setelah itu berarti ini X bar ya. Sorry. Ini X bar. Karena sumbu Y semuanya yang Y diganti ke X. Oke, lanjut. Habis menentukan titik berat keseluruhan, sudah tentukan ini. Berarti A1 dikali X1 dibagi A1, sehingga hasilnya adalah X1 sama dengan 50 mili. Nah, kemudian step kedua adalah mencari besarnya D. Besarnya D adalah, kalian harus membalik konsep penglihatan kalian. Jadi kalau dicari besarnya D, berarti jaraknya X1 menuju X. Jaraknya X1 menuju X. Jadi kalian lihatnya dari sana.
Kalau biasanya yang awam tak balik gini, jadi biar aku nggak bingung, cuman notasinya aja yang beda. Tapi kalau sudah pro oke aja kayak gitu. D X1 min X bar, sehingga D nya sama dengan 0 mili. Step yang ketiga, mencari momen inersianya. Mencari momen inersianya berarti A1. Jadi step yang ketiga adalah mencari momen inersia dengan rumus I 1/12 HB pangkat 3 ditambah A1 kali D. A1 kali D. Tulis lagi aja ya. 1/12 HB pangkat 3 ditambah A1 kali D. Kenapa HB pangkat 3 bukan BH pangkat 3? Karena kalau sumbu lemahnya, kalau sumbu yang kita cari itu sumbu Y, maka yang di depan ini adalah H-nya, bukan B-nya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau yang dibelah dua itu B-nya, nah, H dikali B, tingginya menjadi B, H kali B pangkat 3. Jadi dibalik aja, nggak usah repot. Sehingga karena D-nya 0, ya udah dapet deh I-nya 1/12 kali 200 kali 100 pangkat 3. Oke, dikalikan semua, satuannya milimeter pangkat 4. 100 ini mili, 200 ini juga mili, 12 konstanta, jadi milimeter kali milimeter pangkat 3, jadi hasilnya milimeter pangkat 4. Oke, thank you.